Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama kelompok 1. Primando Lia Firmansyah, NIT 19080125. 2. Sandy Adi Sabdi Afamuji, NIT 19080129. Di sini kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang berisi pemikiran yang lengkap. Dalam sebuah kalimat, setidaknya mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam bentuk lisan diucapkan dengan suara naik turun, nyaring dan lembut, diinterupsi dengan jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Lalu, ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat antara lain: yang pertama, dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kedua, kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras, lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Yang ketiga, bisa berdiri sendiri meski tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang keempat, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang kelima, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Lalu, jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat sendiri ada dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat majmuk. Kalimat majmuk merupakan suatu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majmuk ini terdiri dari suatu induk kalimat dan anak kalimat. Cara untuk membedakan sebuah anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat sebuah letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat suatu konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada sebuah anak kalimat. Setiap kalimat majmuk memiliki sebuah kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat ini bisa diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Kalimat majmuk sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, kalimat majmuk setara. Kalimat majmuk setara adalah suatu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contohnya, Danar pergi ke sekolah, sedangkan Budi berangkat ke kampus. Yang kedua, kalimat majmuk rapatan. Kalimat majmuk rapatan adalah sebuah gabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, atau objeknya sama, maka pada bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contohnya, Dedi setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Yang ketiga, kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat merupakan suatu penggabungan dua buah kalimat atau lebih.
Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat sebuah unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, kakak mencuci mobil ketika matahari berada di ufuk timur. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah suatu penggabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 buah kalimat. Contohnya, Doni bermain PS dengan Revin dan Rina, bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumahnya. Lalu ada unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat sendiri ada 5, yaitu yang pertama subjek. Subjek merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis. Subjek bisa berupa sebuah benda, frasa, atau kata kerja. Contohnya, Ari sedang bersepeda, yaitu Ari adalah subjeknya. Ciri-ciri subjek. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, disertai kata itu, didahului kata bahwa, dan tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, ada. Yang kedua, unsur kalimat yang kedua adalah predikat. Predikat merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis tentang sebuah objek. Predikat biasanya berbentuk sebuah kata kerja. Contoh, Ari makan. Kata predikatnya yaitu makan, yaitu kata kerja. Ciri-ciri predikat yaitu yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dan ciri yang kedua, dapat berupa kata adalah atau ialah. Unsur kalimat yang ketiga adalah objek. Objek merupakan suatu bagian kalimat yang melengkapi sebuah kata kerja. Objeknya bisa berupa kata benda atau frasa kata benda. Bagian ini terletak setelah predikat, bertuliskan kata kerja aktif transitif. Contohnya, Denny menyayangi Soraya. Objeknya yaitu Soraya. Ciri-ciri objek. Ciri-ciri objek yang pertama adalah langsung di belakang predikat. Yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Selanjutnya, tidak didahului preposisi. Dan yang terakhir, didahului kata bahwa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Primanda mengenai unsur-unsur kalimat. Yang keempat, ada predikat. Dalam predikat terdapat pelengkap. Pelengkap atau komplement yang sering disamakan dengan objek. Padahal pelengkap adalah beda dengan suatu objek karena tidak bisa menjadikan subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti suatu predikat yang berhimpunan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus. Contoh, Budi bertubuh kekar. Contoh selanjutnya, Budi bercucuran keringat. Ciri-ciri dari pelengkap. Yang pertama, di belakang predikat. Yang kedua, ciri-ciri ini sama dengan objek. Perbedaannya adalah objek berada tepat di belakang predikatnya, sedangkan unsur lain masih dapat disisipkan dalam pelengkap, yaitu objek. Selanjutnya, keterangan. Keterangan merupakan suatu bagian kalimat yang mempunyai fungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contoh, Doni tinggal di Jakarta. Selanjutnya, setiap hari Sabtu Doni berwisata kuliner. Selanjutnya ada struktur kalimat. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa struktur atau pola kalimat dasar sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kaidah yang berlaku. Pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola subjek dan predikat atau yang disingkat dengan SP.
Kalimat dasar semacam ini hanya memiliki unsur subjek dan predikat. Predikatnya bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau angka. Contoh, kereta itu panjang. Kalimat kereta merupakan subjek, itu panjang merupakan kalimat predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO atau subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur tersebut memiliki predikat subjek dan objek. Contoh, Amel mengendarai sepeda. SPO-nya pada Amel merupakan subjek, mengendarai predikat, sepeda menjadi objek. Yang ketiga ada kalimat dasar berpola SPPL. Contoh, Andi pergi memancing. Yang keempat terdapat kalimat dasar berpola SPO plus PEL. Contoh, Andi membuang sampah sembarangan. Yang kelima ada kalimat dasar berpola SPK. Contoh, Amel menjahit tadi pagi. Amel merupakan keterangan. Amel merupakan subjek, menjahit predikat, tadi pagi keterangan, dan menunjukkan tadi pagi merupakan keterangan waktu. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Contoh, Amel menjahit baju tadi pagi. Kalimat Amel merupakan subjek, kalimat menjahit merupakan predikat, baju merupakan objek, tadi pagi keterangan waktu. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPO plus K. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba duitransitif. Benda berupa nomina atau frasa nominal. Pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa preposisional. Contoh, ibu membelikan Rani baju baru di pasar. Yang kedelapan, kalimat dasar berpola SP, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar jenis ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif, adjektiva, dan pelengkap berupa nomina dan adjektiva, dan uraian berupa frasa proporsional. Contoh, Cindy sedih ketika kakak masuk rumah sakit. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.